Timnas Indonesia bisa saja lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebelum melawan timnas Jepang yang akan berlangsung esok. Tapi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada syarat yang harus dipenuhi. Dan sore hari ini saya akan berbincang dengan jurnalis senior sepak bola Tommy Welly. Halo, selamat sore Bung Tawel, apa kabar? Selamat sore Mas Iqbal. Oke, baik Bung Tawel. Sehat. Oke, Bang Towel, ini berbicara soal Indonesia versus Jepang. Tetapi tadi kami juga sempat menyajikan kepada pemirsa soal ada syarat yang bisa didapatkan oleh Indonesia untuk bisa memasuki 16 besar. Nah, kalau tadi kami sudah menjelaskannya, kira-kira apakah syarat-syarat itu betul bahwa Indonesia ini sebenarnya sebelum melawan Jepang itu bisa masuk ke 16 besar? Jadi yang penting sebetulnya adalah menghadapi Jepang. Maksimal nggak boleh kalah. Minimal draw. Kalau nggak kalah dan minimal draw, maka peluangnya menjadi lebih besar. Jadi targetnya incar draw. Indonesia lawan Jepang. Kalau Indonesia draw, maka peluangnya menjadi membesar. Walaupun masih melihat hasil pertandingan di grup lain. Seperti yang sudah Mas Iqbal bilang tadi. Ada Syria atau Suriah lawan India, ada Palestina lawan Hong Kong. Lalu juga di grup E dan F yang akan berlangsung hari Kamis juga akan ada pertandingan Oman, Kirgistan yang juga bisa menentukan posisi Indonesia. Jadi apapun hasil Indonesia masih harus melihat hasil pertandingan tim lain di grup lain. Poinnya itu. Tetapi buat timnas Indonesia sendiri targetnya nggak boleh kalah kalau bisa gitu. Kalau seri bagaimana? Ya kalau seri artinya peluang untuk lolos menjadi semakin membesar, walaupun tetap harus hasil pertandingan lain. Kalau Syria draw lawan India, Palestina draw lawan Hong Kong, peluang kita besar itu. Nah, Bung Towel, kalau berbicara soal apa yang akan dilakukan tim Indonesia untuk melawan Jepang nanti, menurut Bung Towel sendiri, apakah karakter permainannya akan sama seperti waktu melawan Vietnam kemarin? Atau justru sebenarnya seperti yang sedang viral juga nih, Bung Towel nih, ucapan Bung Towel yang katanya soal soal karakter tim Indonesia yang sempat disebutkan tidak terlihat begitu bagaimana karakter permainan tim Indonesia. Bagaimana Bung Towel melihatnya? Kalau kita bicara kualitas permainan, kita bicara tentang pengembangan kualitas permainan timnas Indonesia, kita berharap timnas kita bermain seperti lawan Vietnam. Lebih berani menyerang. Tetapi karena pasti perhitungannya ini adalah soal target lolos, berarti pragmatis. Kalau pragmatis, timnas Indonesia saya prediksi tidak mau kalah, kan berusaha maksimal mengincar hasil imbang gitu kan. Kalau mengincar hasil imbang artinya Indonesia akan lebih fokus bertahan, yang kemungkinannya bisa parkir bus gitu. Itu seperti apa contohnya? Artinya lebih menumpuk banyak pemain di bawah. Di daerah pertahanan sendiri. Begitu hilang bola langsung turun semua di pertahanan sendiri. Kalau lawan Vietnam sama-sama ASEAN bermain terbuka, bermain lebih berani menyerang ofensif, nggak selalu turun ke wilayah pertahanan sendiri, berani ganggu, berani rebut bola di daerah pertahanan lawan. Tapi karena targetnya imbang, draw, dan secara praktis ke 16 besar, maka saya lihat timnas Indonesia akan habis-habisan main bertahan gitu. Dan ada kabar soal pemain mereka Kaoru Mitoma yang akan absen karena cedera. Ini Bung Towel sendiri melihatnya seperti apa? Apakah ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk bisa melawan Jepang besok? Ya, Kaoru Mitoma yang main di Brighton di Premier League Inggris memang dibawa oleh Jepang, tapi sejak awal tidak dimainkan, artinya ada kondisi yang diragukan. Tapi tanpa Mitoma pun pemain Jepang kualitasnya jauh di atas Indonesia gitu. Pemain-pemain Jepang ranking 17 levelnya dunia. Dia sudah langganan sejak 98. Di 2003 contohnya
uji coba mereka sangat excellent, terutama lawan-lawan yang berani main terbuka. Jerman mereka sempat kalahkan 4-1, Uruguay 1-1, Turki mereka kalahkan 4-2 di 2003 ya. Nah, begitu lawan yang defense mereka kepleset tuh sama Irak tuh. Karena Irak kemarin juga main defense sekali, disiplin. Akhirnya Irak di gol 2, Jepang hanya bisa memperkecil 1 gitu. Itulah menurut saya, karena perbedaan kualitas itu, Indonesia akan main realistis, akan memilih bertahan gitu. Seperti Sesekali apa? serangan. Lalu seperti apa ini perkiraan dari susunan pemain sendiri yang akan diberikan oleh Sinteyong? Saya pikir 3 center back yang waktu lawan Vietnam akan kembali dimainkan. Ada Justin Hubner di sebelah kiri, Jordi Amat di tengah, dan juga Sandy Walsh. Itu akan menjadi opsi pertama lah. Nah, di kanan ada Asnawi, di kiri ada Pratama Arhan. Di depannya saya lihat ada Ivar Jenner, dan apakah kemungkinan McLeod yang dimainkan di sana gitu loh. Karena ketika Justin Hubner dimainkan sebagai gelandang bertahan atau center back keempat, ternyata jauh lebih bagus main sebagai center back pertama gitu loh, di kiri, di sebelah kiri Justin Hubner. Jadi saya lihat McLeod ada kemungkinan main tuh bareng Ivar Jenner untuk melapis lini kanan. Di depannya hanya mengandalkan 3 pemain sih. Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Streit. Kalau Shane Patinama ini seperti Jadi apa? Apakah kalau bertahan kalau Shane Patinama ini seperti apa? Di depan di Indonesia. Apakah akan diturunkan juga Shane Patinama ini? Mengingat dia juga belum turun sekalipun dalam pertandingan Piala Asia. Saya pikir pilihan pertamanya masih Pratama Arhan ya. Karena dia sudah adaptasi dengan situasi, sudah 2 kali pertandingan. Jadi saya pikir kemungkinan Shane akan disiapkan, tetapi untuk starting tetap Pratama Arhan. Oke, baik. Kalau begitu bagaimana prediksi dari Bung Toel sendiri, mengingat bahwa Jepang sendiri seperti tadi Bung Toel katakan peringkat 17, Indonesia sendiri di 145 kalau saya tidak salah, terkait dengan pertandingan esok. Iya, tentu sebagai Indonesia saya ingin timnas minimal draw gitu loh. Tetapi berdasarkan pertimbangan sepak bola yang saya tahu, Jepang di atas semuanya gitu. Dan Jepang pun membutuhkan kemenangan. Jadi sepertinya Jepang akan ambil poin kemenangan di sini gitu loh. Berapapun poin gitu loh. Jadi saya cenderung melihat game yang dimenangkan Jepang. Walaupun secara Indonesia, sebagai warga Indonesia, saya ingin timnas minimal draw. Gitu. Artinya saya juga nggak mengawang-awang bisa langsung menang saat ini lawan Jepang gitu. Tetapi kalau boleh ada keajaiban, minimal draw. Challenge-nya misalnya STY bawa Korea Selatan menang lawan Jerman. Sekarang challenge-nya buat STY, berani nggak atau mampu nggak STY bawa Indonesia menang lawan Jepang atau draw gitu kan? Itu challenge-nya. Tapi kualitas sebagai orang bola, insan bola, dengan perhitungan bola, ini game yang dimenangkan oleh Jepang. Oke, baik, kita tunggu sama-sama bagaimana nantinya pertandingan antara Indonesia versus Jepang. Kita kembali lagi mengingat bahwa bola itu bundar. Kita tidak tahu seperti yang kemarin Jepang alami begitu bisa kalah melawan Irak. Bung Toel, terima kasih sudah berbincang dengan kami pada sore hari ini. Salam sehat selalu Bung Toel. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat Mas. Baik.